Salam adik-adik semuanya, apa kabarnya? Pasti luar biasa, betul? Iya dong, karena kita anak-anak Tuhan, pasti kabarnya selalu luar biasa. Pada kesempatan kali ini, kita mau bersama-sama mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita mau bersatu di dalam doa. Ayo kita sama-sama berdoa, sudah siap semuanya? Mari persiapkan sikap kita, tangan kita, hati kita untuk datang kepada Tuhan. Sudah siap ya? Oke, mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah kepadamu. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mendengar firman-Mu Bapa. Berkati kami sehingga kami bisa mendengar firman dengan baik, melakukan firman dengan baik, dan kami percaya firman-Mu mengubahkan hidup kami menjadi lebih baik lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita sudah berdoa kepada Tuhan. Dan saat ini kita mau mendengar firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan pada hari ini yaitu tentang Nehemia berdoa kepada Yerusalem. Doa Nehemia kepada Yerusalem. Nah, kenapa Nehemia berdoa kepada Yerusalem? Nah, tapi sebelumnya, Aroni mau tanya nih, adik-adik semuanya, anak-anak sekalian, tahu nggak apa itu berdoa? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangannya. Kak Roni, aku tahu doa ini apa. Nah, yuk kita sama-sama belajar. Doa itu apa sih? Nah, jadi adik-adik sekalian, berdoa itu adalah cara kita berkomunikasi kepada Tuhan. Cara kita berbicara kepada Tuhan. Ya, jadi seperti kita berbicara kepada teman kita, kepada ayah ibu kita ngobrol sama Tuhan. Nah, berdoa itu adalah cara kita berdoa atau berbicara kepada Tuhan. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan seperti apa dan bagaimana, tapi kita yakin dan percaya doa kita didengar oleh Tuhan. Amin. Amin. Nah, contohnya gini nih. Adik-adik pasti di rumah tidak asing dong dengan yang namanya handphone. Betul nggak? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lagi, kita mau belajar membaca dulu firman Tuhannya di dalam Nehemia 1 ayat yang keempat sampai yang ke-11. Ya, sudah siap semuanya? Ambil Alkitabnya, kita mau baca di dalam Nehemia 1 ayat 4 sampai 11. Tapi Kak Roni hanya akan membacakan ayat yang keempat saja. Ya, sudah siap? Kak Roni akan bacakan. Nehemia 1 ayat yang keempat. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan bergabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa di hadirat Allah semesta langit. Wah, ada apa? Kenapa Nehemia berdoa kepada Tuhan dengan sampai bersedih dan sebagainya? Nah, sebelumnya, sekarang Kak Roni jelaskan dulu. Jadi, pada waktu itu saat Yerusalem atau tempat kelahiran Nehemia dan saudara-saudaranya, mereka kan sebelumnya berada di dalam pembuangan di Babel, dan akhirnya setelah sekian lama mereka boleh pulang ke Babel, tetapi tidak semuanya pulang. Contohnya Nehemia tidak pulang dan dia menjadi seorang juru minum raja di Babel. Nah, dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Tetapi ternyata saat mendengar saudaranya mengasih info bahwa ternyata di Yerusalem tempatnya sudah hancur, daerahnya sudah terbengkelai, sudah tidak ada tempat yang layak untuk ditempati. Sedihlah hati Nehemia dan dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong bangsa-bangsa Israel supaya bisa membangun Yerusalem kembali. Nah, contohnya, berdoa itu seperti itu. Jadi berdoa itu contohnya kok adik-adik semuanya punya handphone ya, semua di rumah ya. Mungkin punya ayahnya, punya ibunya. Nah, handphone itu adalah alat untuk berkomunikasi dengan orang yang tidak kelihatan. Tetapi percaya bahwa kalian mendengar suara atau percaya bahwa suara kalian didengar oleh orang lain. Seperti itu juga kita berdoa. Kalian berdoa pada Tuhan walaupun tidak bisa melihatnya. Contoh ya, jadi handphone adalah alat
komunikasi kita untuk berhubungan dengan orang lain di jauh tempatnya yang tidak ada di sekitar kita. Misalnya kita berdoa saudara kita yang ada di Jakarta, ada di luar kota yang jauh di sana ya, seperti itu. Nah, pada waktu itu Nehemia juga berdoa kepada Tuhan. Kenapa berdoa kepada Tuhan? Karena percaya bahwa Tuhan akan menolong. Saat kita berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kehidupan kita. Nah, doa yang dipanjatkan Nehemia kepada Tuhan yaitu yang pertama, Nehemia percaya bahwa imannya hanya tertuju kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian Nehemia juga mengakui dosa-dosanya, dosa bangsa Israel karena meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Dan kemudian Nehemia juga percaya kalau bangsa Israel mau bertobat, Tuhan akan menolong. Mungkin kita juga kalau kita salah, kita berbuat dosa, kita mohon ampun kepada Tuhan supaya dosa kita diampuni. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Percaya? Amin? Amin ya. Siapa di sini yang mau berdoa? Mau mendoakan ayah dan ibu? Mau mendoakan saudara-saudaranya? Mau mendoakan temannya? Ada di sini mau berdoa? Ya, Kak Roni percaya bahwa adik-adik semuanya mau mendoakan saudara-saudara kita, ayah, ibu, mungkin sepupu kita, saudara kita, teman-teman kita, bahkan kita berdoa buat bangsa Indonesia, supaya bangsa Indonesia semakin diberkati Tuhan. Amin. Mau berdoa sama-sama? Ya, kita mau berdoa. Nah, yuk Kak Roni mau ajak kalian untuk bersama-sama. Yuk bangkit berdiri semuanya. Kita mau mengatakan janji kita untuk mau berdoa. Yuk semuanya ikutin kata-kata Kak Roni ya. Ya, sudah siap semuanya? Yuk bangkit berdiri. Kita sama-sama berdiri dan nanti kalian ikutin kata-kata Kak Roni ya. Misalnya seperti ini. Saya namanya Kak Roni. Jadi kok kalian juga harus sebut saya Denny, saya Angel dan sebagainya ya. Jadi yuk sama-sama berkata di rumah kalian masing-masing dengan keras dan dengan semangat ikutin kata-kata Kak Roni. Oke ya. Yuk. Saya Kak Roni berjanji. Oke, saya ulangi ya. Yuk sama-sama. Mungkin tadi ada yang belum konsentrasi. Sekarang kita mau mengatakan janji ini kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. 1, 2, 3. Saya Kak Roni berjanji 1. Rajin berdoa dengan tulus hati, mau mendoakan orang lain, bangsa dan negara. Oke ya, sekali lagi ya, ikutin bersama-sama. 1, 2, 3. Saya Kak Roni berjanji rajin berdoa dengan segenap hati, dengan tulus hati, mau mendoakan orang lain, bangsa dan negara. Amin. Luar biasa, kalian sudah kompak mau berjanji kepada Tuhan untuk mau berdoa. Nah, yuk kita mau sama buka Alkitab kita, ayat-ayat emas kita. Yuk kalian mungkin bisa menghafalkannya ya. Di dalam Yakobus 5 ayat 16b. Sudah siap semuanya? Buka Alkitabnya. Yakobus 5 ayat 16b. Harun akan bacakan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Wah, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, saat ini Kak Roni mau ajak kalian untuk membuat suatu janji atau supaya kita bisa bersama-sama untuk yakin dan pasti selalu mau berdoa. Nah, nih Kak Roni punya sesuatu nih. Ayo, apa ini? Betul sekali, ini adalah gelang. Gelangnya bertuliskan aku, yuk kelihatan nggak? Aku rajin berdoa. Betul sekali. Nah, ini adik-adik juga sekalian
nanti di rumah kalian buat gelang seperti ini ya. Dari kertas sederhana sekali, tulisannya aku rajin berdoa. Nanti kalian bisa memakainya bersama-sama dan difoto dan diupload dan katakan bahwa aku rajin berdoa. Ya, yuk Kak Roni akan pasang di tangan Kak Roni ya. Sebentar. Oke. Susah ya. Nah, tulisannya kelihatan nggak? Aku rajin berdoa. Sip, mantap. Jadi keren. Dan bukan hanya cuma sekedar gelang, karena gelangnya adalah iman dan janji kita kepada Tuhan yang bertuliskan aku rajin berdoa. Ya, adik-adik sekalian, kita tadi sudah memakai gelang nih. Dan Kak Roni mau ajak adik-adik sekalian untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Mau? Harus mau ya. Kita mau taat untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Dan tak lupa kita juga harus mendoakan ayah, ibu, saudara kita, teman-teman kita, dan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Supaya bangsa kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Siap mau berdoa kepada Tuhan? Kalian luar biasa. Yuk, karena ini mau akhiri firman Tuhan pada kesempatan kali ini dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu. Pada kesempatan ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu taat dalam berdoa. Kiranya Engkau selalu campur tangan dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.